Hai semua, mungkin dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, bahan bakar fosil sudah dilarang digunakan. Eropa pada tahun 2021 telah menyetujui undang-undang yang melarang penjualan kendaraan emisi karbon dioksida atau berbahan fosil pada tahun 2035 mendatang. Beberapa negara lain bahkan sudah merencanakan pelarangan itu sudah mulai pada tahun 2030. Antara lain seperti Jerman, Inggris, Amerika, dan India. Sedangkan Norwegia saat ini menjadi salah satu negara yang paling serius beralih ke kendaraan ramah lingkungan dan juga melarang penjualan kendaraan bahan bakar fosil pada tahun 2025. Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM akan melarang penjualan mobil dan sepeda motor berbahan bakar fosil pada tahun 2040. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti Indonesia sudah mulai menemukan bahan bakar baru yang lebih ramah lingkungan. Apa itu? Dan bagaimana proses temuan minyak baru di Indonesia ini? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, pada saat itu hanya ada 2 jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia, yaitu kendaraan bertenaga listrik dan kendaraan bersumber dari energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti biodiesel dan bensin sawit. Indonesia sangat beruntung karena dianugerahi kekayaan alam yang melimpah sehingga memiliki bahan baku untuk kedua jenis sumber energi tersebut. Kendaraan listrik membutuhkan nikel yang banyak tersedia di Indonesia, sementara energi dari bahan bakar organik bisa dihasilkan dari kelapa sawit yang melimpah di negeri ini. Namun, bagaimana caranya mengubah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar? Disinilah peran penting dari sosok putra terbaik bangsa, Profesor Subagio. Beliau berjasa dalam mengembangkan penelitian terkait katalis yang menjadi dasar produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Penelitian ini menghasilkan produk-produk inovasi di bidang katalis yang dapat mengkonversi minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati seperti bensin, solar, dan aftur. Penelitian pengembangan katalis ini tidak dilakukan dalam sekejap, namun perlu waktu yang cukup lama. Sejak 36 tahun yang lalu, bertempat di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB, Profesor Subagio telah mendedikasikan dirinya untuk penelitian ini. Beliau sudah menjadi dosen muda ITB pada tahun 1975 dan melanjutkan studi hingga S3 di The Peter University, Prancis pada tahun 1981. Kecerdasannya yang terlihat sejak muda dan kini hasil penelitiannya menjadi solusi kemandirian bangsa di masa depan. Profesor Subagio telah menerima penghargaan Adi Brata sebagai peneliti inovator pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada tahun 2018 dan penghargaan Habibie Prize pada tahun 2021 untuk kategori ilmu rekayasa kimia. Penemuan katalis merah putih adalah salah satu hasil karyanya yang paling terkenal. Katalis ini mampu mempercepat reaksi kimia miliaran hingga triliunan kali lipat sehingga proses produksi bahan bakar nabati dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Namun, perjuangan Profesor Subagio tidaklah mudah. Dalam sebuah rapat koordinasi nasional pada tahun 2020, beliau menceritakan bahwa dirinya hanya mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk melakukan penelitian. Meskipun demikian, beliau terus berusaha hingga akhirnya Presiden Jokowi berjanji untuk memberikan bantuan sebesar 46 miliar rupiah untuk pembangunan katalis ini. Meskipun angka ini terlihat besar, sebenarnya ini kecil jika dibandingkan dengan potensi penghematan devisa yang dapat dihasilkan dari inovasi ini.
Penggunaan bahan bakar biodiesel 30% atau yang dikenal dengan nama biosolar mampu membawa Indonesia menghemat devisa impor yang signifikan. Pada tahun 2022 saja, Indonesia mampu menghemat devisa lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 122 triliun rupiah. Sejak Agustus 2023, bauran energi meningkat menjadi biodiesel 35% atau B35 yang diperkirakan mampu menghemat devisa hingga 10,75 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Produk turunan lainnya, yaitu bioaftur, telah sukses diuji coba. Pemerintah memperkirakan rata-rata konsumsi harian bioaftur mencapai 14.000 kiloliter. Dengan potensi nilai ekonomi mencapai 1,1 triliun rupiah per tahun, yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah bensin sawit atau bensa, yang diharapkan memiliki kualitas oktan lebih tinggi dibandingkan dengan bensin biasa. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Pertamax Turbo dengan RON 98. Bensa diklaim bisa mencapai RON 115 saat katalisnya masih segar. Rencana produksi massal bensa berkapasitas 238,5 kiloliter per hari akan dibangun di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dan Kabupaten Pelalawan Riau pada tahun 2024 mendatang. Investasi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar dan menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kisah Profesor Subagio mengajarkan bahwa inovasi membutuhkan dukungan dan pengakuan. Pemerintah perlu lebih serius dalam mendukung penelitian dan pengembangan teknologi di dalam negeri. Potensi penghematan devisa dan dampak ekonomi yang luar biasa dari inovasi ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk tidak pelit dalam mengeluarkan dana riset. Kita harus menghargai dan selalu mendukung putra terbaik bangsa yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih murah. Bensa merupakan sebuah solusi yang tepat untuk mengantisipasi semakin menipisnya minyak fosil yang kita pakai sehari-hari. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan pendapat pribadi Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan mengubah pandangan kita terhadap potensi bangsa sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.